Hari ini, jagat media digemparkan oleh pernyataan Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang mengumumkan melakukan operasi militer di Ukraina. Berdasarkan sumber media online, ledakan demi ledakan terus terdengar. Konflik ini menarik untuk disorot mengingat kiprah Rusia dalam percaturan politik masa kini sangat diperhitungkan. Agar kita bisa bijak bersikap, yuk mari kita cari bersama akar dari konflik ini. Mari bersama kita menjadi detektif waktu untuk beberapa saat. Konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya bisa ditelusuri dengan melacak sejarah. Sekitar 1200 tahun yang lalu, Ukraina, Rusia, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan, Rus yang merupakan sebuah negara adidaya di Eropa Timur. Memasuki masa sebelum Perang Dunia berkecambuk di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet mulai menginvasi Ukraina agar bersedia bergabung dengan Uni Soviet. Cara yang dilakukan Stalin untuk melancarkan rencananya adalah dengan memaksa petani bergabung dengan petani kolektif, lalu mengatur sebuah kelaparan yang mengakibatkan kelaparan dan kematian jutaan penduduk Ukraina. Jadi di sini petani dipaksa dan dibuat lapar. Stalin juga mengimpor sebagian atau lebih tepatnya mungkin memindahkan sebagian orang Rusia dan warga negara Soviet lainnya yang kenyataannya mereka tidak bisa berbahasa Ukraina untuk mengisi populasi penduduk di timur sebagai akibat kurangnya penduduk akibat wabah kelaparan. Tolong diingat poin ini ya, karena poin ini akan sangat penting untuk kedepannya. Kenapa? Karena hal tersebut yang menjadi benang merah mengapa penduduk Ukraina di kawasan timur terkesan mendukung Rusia. Gambaran simpelnya begini tentang potret Ukraina. Wilayah barat mayoritas berbahasa Ukraina dan berinteraksinya cenderung kepada negara-negara seperti Polandia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Sementara bagian timur memiliki ikatan historis yang erat dengan Rusia karena hal tersebut dilatar belakangi oleh pada tahun 988 Vladimir I, Pangeran Novgorod dan Pangeran Besar Kiev menerima imam Kristen Ortodok dan dibaptis di Chersonesus di Crimea. Hal inilah yang menjadi dasar klaim dari Putin bahwa wilayah Rusia dan Ukraina merupakan satu kesatuan secara historis dan budaya, kemudian ini dibantah oleh Ukraina. Karena sebelumnya Rusia dan Ukraina berada dalam satu kekuasaan yang bernama Uni Soviet dan ternyata Uni Soviet runtuh, sehingga di tahun 1991 Ukraina berhasil melepaskan diri dan mendirikan negara sendiri. Akibatnya hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai berkecambuk pada tahun 2013. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kesepakatan politik dan perdagangan dengan Uni Eropa. Untuk menjaga hubungan dengan Rusia, maka Viktor Yanukovych yang merupakan presiden Ukraina waktu itu menolak perjanjian dengan Uni Eropa. Penolakan ini memicu aksi protes massa yang berakibat digulingkannya Viktor Yanukovych di tahun 2014. Rusia merespon penggulingan tersebut dengan menganeksasi wilayah Crimea. Untuk informasi, Crimea yang kita sebut-sebut dari awal tadi merupakan semenanjung Ottoman di Ukraina Selatan. Pencoplokan ini berdalih untuk membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Setelah aneksasi berhasil, maka mulai memicu aksi protes separatis di kawasan Donetsk dan Luhansk yang merupakan tempat pendeklarasian kemerdekaan Ukraina. Hal tersebut memicu konflik dengan jumlah korban yang banyak. Dan pada tahun 2015 sebenarnya sudah pernah diadakan agenda untuk menyelesaikan masalah antara Rusia dan Ukraina. Pada masa ini Jerman dan Prancis berkedudukan sebagai mediator, namun ternyata upaya ini gagal untuk mendapatkan kesepakatan politik karena gencatan senjata sering gagal dilakukan.
Pada tahun 2018, Rusia menuding Ukraina telah melanggar wilayah perairan yang memisahkan semenanjung Crimea dengan daratan Rusia. Menurut pihak Rusia, kapal-kapal Ukraina tersebut telah melanggar batas wilayah negaranya. Sebaliknya, Ukraina bersikeras bahwa kapal-kapal mereka telah berlayar sesuai jalur internasional. Hal lain yang diprediksi menjadi akar dari masalah konflik ini adalah keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak mengerti tentang NATO. NATO merupakan fakta pertahanan yang dibentuk oleh Amerika Serikat di tahun 1949 dan masih eksis sampai masa kini. Sementara pada masa lalu, di waktu yang sama, Rusia dan Uni Soviet bergabung ke dalam Fakta Warsawa yang jelas memiliki haluan yang berbeda dengan NATO. Kondisi ini apabila tidak diatasi akan memicu konflik yang luar biasa. Misalnya, salah satu senator Amerika Serikat Lindsey Graham memastikan atau memprediksi lebih tepat ya, jika situasi ini tidak segera diatasi, yang akan meletus adalah Perang Dunia III dengan catatan Cina dan Iran ikut bergabung di dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini sangat memungkinkan terjadinya efek domino bagi hubungan internasional. Mari kita berdoa untuk perdamaian baik di Rusia maupun Ukraina. Terakhir, mengutip dari pemikiran Sun Tzu bahwa pedang terbaik yang dicelupkan ke air asin pada akhirnya akan berkarat. Untuk yang tahu maksud dari Sun Tzu, komen di bawah.